Mereka melihat kita tetapi kita tidak mampu melihat mereka. Min haitsu la tarawnahu. Ya, sesungguhnya mereka melihat kita tetapi kita tidak mampu melihat mereka. Dan itu sebenarnya adalah sebuah perkara yang cukup berat. Karena mereka melihat kita. Makanya maaf ikhwan, tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwasanya dia bisa melihat jin. Jadi kalau ada orang mengaku saya tahu jin yang ada di belakang kamu, ini hati-hati. Karena apa? Karena sudah dinas oleh Allah bahwasanya tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Mana dalilnya Ustaz? Ayo kita buka di dalam Quran. Surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Di situ kita mendapati itu dalilnya. Dia itu rabi, punya spesialisasi yang ditempatkan pada posisi-posisi yang benar. Yang ketiga, mereka memiliki kelebihan. Mereka melihat kita tapi kita nggak melihat mereka. Kan susah kan? Kalau bukan karena Allah kita mah sudah pura-pura Anda ini dikalahkan sama setan. Disitulah ayat ini akhirnya menceritakan kepada kita bahwasanya tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Nabi saja tidak bisa melihat jin setiap waktunya kecuali pada tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu yang Allah sedang Allah izinkan. Makanya maaf ya, ketika Allah tadi mengatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang 29 tadi, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Terus itu Nabi itu sebenarnya saat itu tidak tahu pada saat itu bahwasanya ada serombongan jin yang ikut mendengarkan apa yang beliau baca. Rasulullah itu tidak setiap saat beliau mengetahui ada jin. Itu Rasulullah. Bahkan maaf, hatta sekelas Umar, apa sih kurangnya Umar? Sekali Umar bin Khattab itu ketika beliau itu ditakuti oleh setan, kalau dia lewat satu gang ada setan, maka setan itu lebih memilih mundur daripada berhadapan dengan setan itu. Itu Umar pun tidak tahu. Siapa yang memberitahu Umar bahwasanya setan takut kepada Umar? Rasulullah. Maka kemudian tidak bisa ada orang aku bisa saya melihat jin. Banyak, apalagi ngundang semua jin-jinmu itu. Gimana ngundang semua? Tidak bisa. Apalagi ngundang malaikat. Ini apa lagi? Emang kamu kira malaikat itu laki-laki panggilan gitu? Tidak bisa. Nah, tentunya kita doakan semoga dapat hidayah orang yang masih punya prasangka semacam itu. Yang mengaminkan berarti pernah nonton konten YouTube-nya. Maka tidak ada itu. Makanya saya ingat betul nih, sekarang agak keluar dari tema sedikit ya. Ustaz, saya punya teman katanya itu bisa melihat jin. Saya tidak ngerti ya secara pasti, tapi yang saya tahu bahwasanya kalau ada orang bisa melihat jin itu berarti ada jin di dalam tubuhnya, sadar atau tidak sadar. Bukan beliau aja paham. Iya. Makanya kemudian ada salah satu ustadz yang beliau dulu sering meruqyah, namanya cukup terkenal dulu di televisi. Ketika meruqyah itu sempat ngomong sama saya dulunya itu indigo, kata beliau. Oh gitu ya? Iya. Saya tuh kalau main bola di lapangan SMP, saya tidak pernah mau di tengah, saya selalu menjadi gelandang kanan atau gelandang kiri. Kalau saya ya gelandangan, beliau gelandang kiri. Kenapa? Karena saya tidak mau mengejar bola di tengah. Kenapa? Di tengah itu ada makhluk besar yang mengerikan yang membuat saya tidak pernah bisa ngomong tengah. Itu beliau sendiri. Beliau ruqyah dirinya sampai akhirnya keluar itu jin dari tubuhnya dengan izin Allah. Itu testimoni beliau. Makanya di situ akhirnya kita dapatin orang yang kok bisa melihat jin. Itu berarti mungkin kita doakan semoga beliau meruqyah dirinya supaya keluar. Karena secara normal itu tidak ada yang bisa melihat. Jadi kalau ada yang mengatakan saya melihat ada di belakangmu jinnya 10, nah, itu berarti dia ada jinnya. Jin itu yang membuka. Ini di sini ada jinnya. Tapi kalau kita kan tidak usah gitu kan, kita beriman. Jin itu ada atau tidak ada? Ada. Di sini ada atau tidak ada? Ada. Cuma kita kan tidak tahu. Tapi karena kita mengimani kabar Nabi bahwasanya jin itu ada.
Makanya kalau ada dukun ngomong rumah ini ada setannya, sudah tahu dari memang setiap rumah itu ada setan. Nah, disitulah kita harus paham. Maka yang ketiga itu adalah sesungguhnya iblis itu mampu melihat kita, tapi kita tidak mampu melihat mereka.